Ah, Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pakar selling, pakar NLP kita yang kali ini lagi mau Ya, bahas tapi soal jangan bilang pakar psikologi, jangan pakar ini ya, filosofi ya. Belum mampu. Lu kan belum pernah dengar, Bah? Kalau nggak salah ini kutipan dari Socrates katanya. Gimana? Jadi katanya kalau Anda menikah, kalau misalnya nggak kebenaran lah gitu ya dapat pasangan itu, maka kemungkinan Anda akan jadi filsuf. Gitu kan ya, Mas. Iya bisa jadi. Dia harus melakukan filosofi karena untuk membereskan kepalanya dia. Gue setuju gitu, bro. Wah, setuju banget. Jadi either dunia selling ataupun pernikahan ataupun apa itu kayaknya pasti mengantarkan lo untuk membahas sekarang lah ya. Jadi bicara soal stoicisme. Gue setuju. Kalau nggak karena itu juga mungkin gue nggak akan pernah belajar sih, bro. Gue setuju itu. Bagian itu setuju. Nah, teman-teman, ini kemarin yang seri sebelumnya kita udah pernah bahas overview ya stoicisme. Kita udah pernah bahas soal ini yang ketiga ya, Mas? Iya, ketiga nih. Yang pertama overview, yang kedua kemarin soal yang tiga itu fisika, metafisika. Itu namanya apa sih? Itu pilar Stoicisme. Pilar. Jadi ada 3 pilar stoicisme: fisika, metafisika, sama etika. Ethics. Nah, jadi yang belum nonton jangan lupa nonton. Itu ada di YouTube. Facebooknya kita juga ada di YouTube juga. Oh iya. Facebook dan YouTube ya. Dan kalau nonton di YouTube jangan cuma nonton, subscribe juga dong, ya kan? Nah, kita mau lanjutin bahasan kita. Tapi tar dulu, kalau soal subscribe, bro, gue tambahin kalimat. Subscribe itu tidak membayar. Oh iya. Membayar, tetapi tolong videonya tolong iklannya ditonton karena dengan menonton iklan maka Kang Teddy bisa memberikan konten-konten yang jauh lebih menarik lagi. Ya? Luar biasa. Ya, lu kan harus endorse ya nggak? Iya. Supaya konten kita lanjut terus ya, bro. Benar. Ya, ada rencana kita bikin konten 3 tahun loh. Iya, benar. Nanti kalau stoik udah habis, kita ganti yang lain. Ganti lain ya. Belum yang sama Surya, ya kan? Belum sama siapa kemarin? Adi. Okto belum. Oh iya, Mas Okto, ya kan? Nanti itu ada Mas Okto, lihat nggak nih? Coba kita cek. Dia tuh pembelajar segala macam, Bos. Jadi apapun kegiatan dia suka ikut. Wah, luar biasa ya. Okto tuh. Orang-orang seperti itu langka, bro. Langka, Bos, ya kan. Dan dia kalau bikin catatan rapi. Cerpen? Mapping, catatan. Kalau lagi belajar tuh bikin. Wah, ini berarti Michael Hall Indonesia dong, bro? Bisa jadi. Mirip sama itulah Darmawan Aji itu juga gitu kan, dia bikin catatan rapi. Oh, really? Oh, iya. Gue nggak nge tuh dulu waktu dia belajar, gue nggak nge dia segitu rapi. Gue nggak nge lu. Oh ya? Darmawan Aji tuh dia punya kumpulan kertas yang dia bikin mind mapping gitu, bisa atau waktu mungkin udah ganti ya, kalau udah ganti. Ya, atau zaman waktu zaman dia belajar sama gue nggak begitu kali mungkin. Setelah belajar sama lu kelihatannya dia dapat pencerahan. Enggak lah, Bos. Dia nggak belajar sama gue, dia teman belajar, gue mah nggak ada murid. Oke. Nah kita kali ini bahas soal salah satu apa namanya, Bos? Kalau kemarin 3 itu kan pilar, kalau ini apa namanya? Pilar. Nah kita ngomong trikotomi. Sebenarnya istilah trikotomi itu tidak ada sih, bro. Istilahnya yang paling benar adalah dikotomi. Aslinya dikotomi, cuman karena William Irvin kayaknya merasa ada yang kurang ditambahin 1, jadi ada trikotomi. Aslinya cuma 2. Kalau kita bicara Epictetus, gitu ya, Epictetus itu cuma 2, dia cuma ada namanya dikotomi. Gue akan bahas dari sudut 3 sudut. Kenapa? Nanti ada filosofinya. Di filosofi kita ngomongnya ada filosofinya ya. Agak-agak metafilosofi. Oke, kita mulai, bro. Yes. Oke, yuk gue sharing dulu. Jadi gue sharing. Nah, terus bentar ya. Belum boleh di-share. Gue belum co-host, bro. Jadi gue nggak bisa sharing. Oke, gue jadiin dulu. Kok adanya make host ya? Jadi make host aja lah ya. Apalah, nanti tinggal gampang. Tinggal dibantu lagi. Gampang. Oke, bro. Udah. Siap, yuk. Gue ambil ya. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Jadi kalau biar kita belajarnya lebih asik. Kebetulan memang saya ada mengajar materi ini sebagian di
materi di total transformasi ya, total transformasi. Cuma kebetulan kelasnya udah jalan lama. Sekarang malah udah masuk bulan ketiga, bro. Kelasnya. Jadi abis ini, selesai ini gue akan sharing lagi. Jadi nanti akan mengajar hipnoterapi, bro. Pesertanya 105 orang, bro. Pakai webinar? Pakai Zoom. Wih, sangat. Ya, kita udah sinting nih sekarang ya. Udah levelnya udah beda. Sombong. Oke, yuk kita ngomong. Kemarin kita udah ngomong teori kan, teori ada 3, fisika, logika, etika. Nah, saya cuma jawabin, kalau kita belajar stoisme, tidak memahami tentang teorinya, 3 teori tersebut, pasti Anda akan salah jalan. Kenapa? Karena Anda akan menganggap bahwa seakan-akan stoik itu cuman hanya berkaitan dengan logika aja, atau etika saja, atau tidak mengandung berkaitan dengan fisika. Itu yang terjadi. Makanya ini review ulang kan ya, bro ya. Kebanyakan orang hanya mengandalkan hanya fisika-fisika aja. Nah, kalau fisika, orang yang hanya mengandalkan fisika saja, itu sebenarnya adalah aliran dari sinisme. Sinisme. Mohon maaf kalau saya salah. Ada satu pakarnya namanya, yang penciptanya, pengembangan ada Diogenius ya. Diogenius. Itu adalah kebanyakan mainnya di fisika. Jadi dia menganggap segala berdasarkan sesuai dengan alam. Nah, sedangkan stoik nggak begitu. Nah, kalau logika, kita belajar bagaimana menggunakan pikiran kita, menggunakan cara sudut pandang, berpikir, dan sebagainya. Nah, itu adalah logika. Nah, kalau orang yang terlalu mengandalkan logika sekali, yang mengandalkan logika benar-benar, itu juga aliran Epikurian. Epikurian, kebanyakan semua andalannya adalah berkaitan dengan logika. Ya, mungkin bisa saja saya salah ya, karena saya bukan pakar di sana. Ya, jadi dia pakainya logika. Jadi mainnya apa? Pain dan pleasure. Jadi orang mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan, itu alirannya Epikurian tuh, gitu ya. Bahkan seorang stoisme, kalau ngaku stoisme, tapi dia stoisme itu kata kuncinya adalah mengejar menjadi orang baik. Bukan mengejar kalimatnya, mungkin be a good person. Menjadi. Be a good person. Jadi bukan mengejar. Kalau mengejar nanti jadinya apa? Epikurian. Oke. Yang orang bilang sebagai hedonisme itu ya. Betul. Walaupun sebenarnya nggak bisa dibilang hedonisme, gitu ya. Yes. Atau mungkin hedonisme yang dipahami banyak orang ternyata nggak seperti. Betul, tidak seperti itu. Jadi kalau tanya. Someday kita bahas itu ya, Bos ya. Boleh. Dan kalau gua pikir-pikir, bro, mungkin Antonius Arif dulu ya, kita bicara dulu. Waktu ketika gue baru pertama kali belajar tentang motivasi dan sebagainya, mungkin gue aliran Epikurian, bro. Tapi gue baru ngerti kalau itu Epikurian, karena kita fokusnya adalah kan ajarannya selalu begitu, mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan, kan itu kan ajarannya. Anthony Robbins dan teman-temannya gitu kan ya, jadi semua aliran itu. Jadi kalimatnya itu, makanya waktu ketika Richard Bandler mengatakan away from tuh nggak buruk, tapi ada orang yang mengatakan away from perlu diterapi. Dan you know what, kan masih ada salah satu pakar NLP juga yang mengatakan bahwa dengan teknik tertentu ya, kita mungkin kalau bisa sebut timeline terapi kan gitu ya. Bahkan kalau perlu away from-nya dihilangin, bro. Jadi nggak ada ketakutan. Nggak ada katanya, karena itu ujung-ujungnya menarik. Ya ini di luar masalah benar atau salah ya. Tapi dari gambaran Richard Bandler mengatakan nggak salah kok, negatif away from itu bagus kok. Apalagi saya menemukan bahwa si Antonius Arif sebenarnya away from juga sih gue gitu. Ya kan, lu paham banget, gue kan modelnya kayak gitu. Makanya kalau gue melihat lah Antonius Arif dalam beberapa fasenya yang gue kenal. Nah, jadi ya cuman memang kalau ditanya sekarang udah jauh lebih mending sih, bro. Cuman hanya karena gue mampunya itu, gue lebih cenderung menganggap gue stoik karena gue memakai konsep Stockdale paradox. Jadi gue melihat negatif dan positifnya. Jadi makanya gue bisa ngejalanin. Realita lebih tepat, bukan negatif. Realita dan kedepannya gue mau ngapain. Makanya kenapa perusahaan gue berkembangnya kayak gini gitu sekarang ya. Walaupun ada banyak permintaan-permintaan yang aneh, menurut kami bisa mengerjakan gitu ya. Nah, terus berikut etika. Saya belajar tentang etika, kupikir dulu memahami etika hanya sebatas kita berani melakukan sesuatu, berani cuman mengontrol marah, dan itu memang bagian yang sangat sulit. Kalau dari kita stoik kan ada 4 ya. Ada etika, ada temperamen, ya. Terus kemudian ada courage gitu ya, ada justice, ada wisdom. Menurut saya pribadi itu virtue-nya ya. Virtue-nya, kebajikannya. Tapi katanya kurang tepat sih kata kebajikan itu katanya. Ini bos, ada kemarin tuh aku baca ada usaha mencari istilah itu. Iya. Ugahari.
Apa namanya? Ugahari, keugaharian. Bahasa apa itu? Itu bahasa Indonesia, cuman itu sama beberapa pengajar di Ugahari. Iya, jadi keutamaan itu ugaharian itu di Indonesia, cuman memang belum laku istilah itu, tapi kayaknya lebih tepat dengan momen. Wah, dengan aku mau cari. Kayaknya. Aku mau cari ya. Di sini aku mau nyari. Ya, aku mau cari. Jadi ada 4 ya. Kalau aku bilang courage itu gampang. Buat aku sebagai hipnoterapis dan NLP, courage itu gampang. Courage itu artinya berani untuk mengejar, menghindari itu aku bisa melakukan dengan mudah. Relatif lebih mudah. Jadi kayak contoh nih, gue kan melakukan keto, bro. Keto kan gue nggak makan karbo. Jadi kebetulan ada salah satu catering yang gue suka beli makanan mereka, ya. Dan catering itu cukup enak, menurut gue cukup enak. Jadi gue belakangan ini sering banget mengendorse dia gitu ya, karena makanannya memang jujur enak. Nah, suatu ketika dia nawarin gue gini, Pak, dia nggak manggil gue nggak Pak, Mas, dia manggil gue Mas. Dia nggak tahu kalau gue sipit gitu kan mungkin ya. Lo rasis juga terhadap diri lo sendiri. Iya. Sejak belajar stoik, bro. Sejak belajar stoik gitu ya. Gue sejak belajar stoik. Ya, gue jadi mengakui gue Cina KW, bro ya. Loh, rasis itu kalau gue nggak mau menerima, bro. Iya. Kalau gue menerima beda. Dan itu nanti ada ceritanya lagi, bro. Ada cerita khusus. Nanti kita bahas khusus tuh, bro. Tentang rasis ya. Nanti tentang rasis nanti gue akan bahas. Itu menarik banget. Dan bahkan tau nggak, trauma gue hilang, bro. Cuman hanya pakai stoik. Nanti kita bahas khusus nanti ya. Mantap. Nah, jadi punya topik nih buat berikutnya. Lanjut ya. Jadi courage itu menurut gue cenderung gampang. Temperamen enggak loh, bro. Karena menurut gue ketika gue belajar hipnosis, gue pikir temperamen itu adalah kemampuan gue menekan, merepress emosi. Atau ngeluarin emosi, dibersihin, abis itu traumanya diberesin, gue menjadi orang yang tidak pemarah. Tapi ternyata nggak gitu juga. Yang apalagi tadi kan lu katakan kan, kayak siapa tadi? Aristoteles apa Plato? Socrates. Socrates ya. Kayak gitu, bro. Jadi menghadapi masalah itu. Jadi nggak bisa di manage. Buat teman-teman ini, maksudnya apa? Nonton lagi dari awal. Nonton dari awal. Tadi awal ada ya. Lanjutin lagi. Kemudian gue mengatakan yang paling susah adalah temperamen. Paling susah temperamen. Buat gue. 3, justice. Justice adalah win-win-win ekologis. Gampang, relatif lebih mudah buat gue. Karena nggak sulit buat gue. Yang terakhir, wisdom. Wisdom juga bagian yang menurut gue relatif nggak terlalu sulit. Karena wisdom itu adalah kemampuan gue menerima informasi dan gue bisa mengolah, dan kemudian gue bisa meresponnya seperti apa. Itu relatif lebih sulit. Lebih mudah. Baru yang paling sulit adalah menurut gue temperamen. Nah, jadi sebenarnya ketika berbicara teori tersebut, etika adalah menjadi panduan kita mau jadi manusia yang seperti apa. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah yang sebelah kanan di PowerPoint saya, gitu ya. Di sebelah kanan ada yang namanya Stoic Central Concept. Jadi Stoic Central Concept itu sebenarnya ada 3 yang dibahas. Ada 2 yang dibahas, bro. Jadi ada 2. Yang dibahas yang pertama adalah berkaitan dengan yang namanya disebut dikotomi kontrol. Aslinya Epictetus hanya menyebutkan dikotomi kontrol. Dia nggak pernah ya kalau diterjemahkan ya. Ya, betul. Ya, mungkin ada orang bilangnya locus ya, mirip kayak locus ya. Locus of control kalau di psikologi ada kemiripan, cuma agak beda kayaknya sama. Teori. Ya, betul. Hampir mirip tapi gue juga nggak bisa bilang itu mirip ya. Jadi Stoic Central konsepnya ada 2. Jadi ada kalimatnya adalah 1 adalah apa yang bisa Anda kontrol. 2 adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol. Jadi 1 pertama adalah apa yang Anda bisa kontrol. Jadi apapun yang bisa Anda kontrol, itu adalah yang kita bisa kontrol. Kedua, yang tidak bisa Anda kontrol, ya udah kita lupakan saja. Nggak usah dibahas. Karena udah nggak bisa dikontrol. Nah, jadi kita coba contoh ya, bro. Ini kan konsepnya seperti ini. Jadi misalkan saya ambil kasih contoh, si Antonius Arif dulu waktu zaman masih remaja, bro. Zaman remaja, ya. Zaman remaja ada yang ngatain. Nah, ini mau ngomong rasis nih, bro. Cina lu. Gitu ya, bro ya. Nah, gue nggak terima, bro. Nggak terima. Nah, ini menarik kan? Gue nggak terima. Marah. Gamuk. Gue dulu bisa ngambil besi, bro. Bisa ngejar-ngejar orang, bro, pakai besi. Untung gue nggak kenal di masa itu ya. Untung nggak kenal.
Itu nggak kenal. Tapi lu juga nggak pernah ngomong gitu sih, bro. Enggak, maksudnya kan gue ngeri berteman sama lo kalau gue ngeliat. Iya. Aman banget. Nah, terus yang menariknya adalah, itu adalah, kalau kita bicara mengenai dalam konsep stoik, dia mengatakan bahwa kamu tuh nggak bisa kontrol loh. Orang mau ngomongin katain lu Cina, lu mau ngomong apa, itu nggak bisa lu kontrol. Emang mulutnya dia bisa kita kontrol? Ya bisa sih lu pukulin, tapi bisa lu kontrol? Kagak, yang ada juga dia mukul balik. Yang ada lu keroyok, nggak ada. Jadi lu nggak bisa mengontrol. Sedangkan kita berusaha bisa mengontrol. Nah, pertanyaan menarik, bro. Kenapa gue nggak bisa terima? Nah, gue mau cerita dulu sedikit. Berkaitan masalah terima nggak terima. Ternyata di konsep stoik mengatakan, apa sih yang membuat seseorang down? Orang down, orang punya trauma, orang punya problem karena dia mengekspektasi sesuatu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya contoh, ya kan, gue tidak mengakui kecinaan gue, kan bro? Gue tidak mengakui kecinaan gue, karena gue tidak mengakui kecinaan itu ketika ada orang yang mengatakan, manggil, koh, udah emosi gue. Karena gue cuma ngomong gitu dulu. Exactly bro. Cuma ngomong simpel sederhana, kok pulang, itu bro, langsung gua nengok. Ngomong apa lo? Ngomong apa? Ajak berantem kan gitu loh bro. Jadi cuman karena gue berharap gue bukan Cina. Jadi adalah segala sesuatu yang sebenarnya karena gue iakan. Yang istilahnya nanti kalau dibahas stoik adalah tentang asen. Asen, ya. Asen itu artinya mengiakan. Nah tapi nanti kita bahas topik khusus ya. Nah, tapi di topik ini kita bahas adalah mau mengenai, kan jelas itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Aku paling suka pakai terminologi yang dipakai sama Michael Ho sih bro. Lebih mudah buat gua. Di Michael Ho kan selalu mengatakan ada hanya 4 hal yang bisa kita kontrol. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku. Ya, yang disebut power zone kan? Ya, disebut power zone. Aku lebih suka cocok dengan kalimat itu karena lebih gampang. Karena kalau di konsepnya stoik, dia memakai konsepnya berbeda. Nah, ini aku tunjukin ya. Konsepnya apa? Ini akan tunjukin. Kalau di stoik, dia akan menyebutkan adalah ini. Hal yang bisa dikontrol. Jadi, sama ya. Ini aku rubah. Aku rubah sesuai dengan NLP. Karena pikiran, perasaan, tindakan, dan perkataan yang tidak bisa dikontrol apa? Pendapat orang lain, tindakan orang lain, tantangan hidup, kesalahan orang lain. Ini kondisi lain, ini kita nggak bisa kontrol. Sedangkan kita merasa harusnya gue bisa kontrol semua hal. Tidak bisa, hello. Ini kehidupan bro. Kita nggak bisa mengontrol semua hal dalam hidup. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita. Yang lain nggak bisa kita kontrol. Apakah gue bisa mengontrol gue lahir dari keluarga siapa? Ya. Apakah gue bisa kontrol istri gue harusnya seperti apa? Nggak bisa. Kenapa kita kecewa? Kenapa orang bisa bercerai? Karena ekspektasinya dia apa, tidak sesuai harapan, maka bisa terjadi perceraian. Makanya stoik ini ngajarin banget. Nah, buat saya pribadi adalah, ngapain gue ngotot? Ngapain gue mengatakan bahwa itu bisa gue kontrol? Sekarang gue tanya. Katanya nih ya, orang salah satu yang menyebabkan penyakit mah, karena dia berusaha mengontrol semua hal. Menurut tradisional Chinese medicine khususnya, mengenai teknologi pikiran dan sebagainya, mengenai cakra juga ngomong yang sama, cakra. Ternyata jawabannya cuma sederhana. Jelas lah, lu nggak bisa kontrol hidup lu. Emang lu bisa kontrol masalah COVID pandemi? Nggak bisa. Yang bisa lu kontrol adalah kehidupan lu, kegiatan lu. Ini yang bisa lu kontrol. Jadi, makanya gue paling suka ajaran dari Marcus Aurelius mengatakan, dari awal lu jangan pernah berharap bahwa karyawan, atau bahasanya dia bilang, bawahan lu itu tidak akan melakukan kesalahan. Itu konyol. Jadi itu jangan pernah jadi hitungan bahwa orang itu sempurna, nggak pernah ada kesalahan. Lupakan. Karena pada dasarnya manusia tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Manusia pada dasarnya tidak tahu dia melakukan kesalahan. Menurut dia itu benar dari kacamata dia. Tapi dari kacamata kita baru sadar kalau dia melakukan hal yang bagus itu berarti memang bonus. Menarik ya, Marcus Aurelius bilang itu bonus. Jadi dari awal kita tidak boleh berekspektasi apapun, kalau berekspektasi apapun akhirnya jadi kecewa. Itu stoik banget. Jadi pertanyaan menarik buat gua. Jadi yang bisa gua kontrol apa? Pikiran gua. Oke, pikiran saya. Berarti kalau ada orang yang membuat emosi mengatakan Cina lu atau koh gitu ya.
Bisa gue pikir, gue bisa merubah nggak? Bisa, gampang. Caranya gimana? Ya tadi, makanya gue mulai ngerti kenapa Ernest Prakasa itu yang standing comedian, kenapa dia sering banget ngejok tentang Cina gitu kan. Sendiri juga punya problem tentang Cina, bro. Karena dia kayaknya tinggalnya di lokasi yang daerah-daerah rumah gue, bro. Jadi kayaknya kita mengalami kondisi-kondisi yang mirip-mirip jadi gitu ya. Jadi cuman bedanya dia dibuat bercandaan gitu ya. Kalau gue waktu itu boro-boro bercanda itu mau buatnya bacok gitu kan. Gitu. Tapi kan sekarang mungkin bos. Jadi dia jadi produk berupa stand up comedy atau produk ini digital learning ya kan. Betul. Karena oke ya, satu ya. Jadi pikiran. Kalau mama ada orang yang mengatakan gue itu pikiran siapa? Pikiran gue. Bisa gue kontrol nggak? Pikiran gue bisa. Kalau pikiran dia nggak bisa. So ya udah lupain. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perilaku lu? Bagaimana tindakan lu? Semua bisa lu kontrol. Pertanyaannya, kalau gue pukul dia, ada gunanya nggak buat gue? Nggak ada. Gue maki dia, ada gunanya? Nggak ada. Cuma ada satu cerita, makanya yang menyebabkan, nah ini gambarnya gue tutup ya bro. Makanya ada satu cerita, makanya William Irvin terpaksa membuat yang ketiga bro. Yang disebut adalah 50% bisa kita kontrol, 50% nggak bisa Anda kontrol. Kenapa? Karena, partial control ya. Partial control. Kenapa? Karena ada orang yang ngotot mengatakan pikiran gue nggak bisa gue kontrol. Gitu tindakan gue nggak bisa gue kontrol. Makanya William Irvin nggak mau capek-capek, dia cuma nanya. Oke lah, anggaplah pikiran lu nggak bisa lu kontrol, tapi yang lu bisa kontrol apa? Perkataan, ya sudah lu kontrol aja perkataan lu dulu. Jadi nggak semua hal lu bisa lu kontrol. Nah, ini angle menarik nih, Mas. Karena waktu gue baca dulu tentang trikotomi kendali itu ya, gue pikir munculnya yang ketiga itu karena penyebab lain. Jadi karena cuma dua kan, bisa dikontrol nggak bisa dikontrol. Ada sebagian orang yang akhirnya cenderung ya, pala senangnya tuh pasrah karena fokus pada itu nggak bisa dikontrol. Nah, kalau pasrah berarti dia cuma pakai fisika, dia nggak pakai logika, dia nggak pakai etika. Betul. Etika yang mana? Dia tidak melakukan justice, bro. Kenapa justice, bro? Kok justice? Oh iya toh, ketika lu tidak berjuang apa-apa, lu pasrah, berarti lu mengorbankan keluarga lu, itu justice loh. Tidak, itu nggak fair buat keluarga lu, gitu loh. Ya dong, bro. Tadi soalnya gue baru habis selesai webinar, Mas, di satu organisasi lah. Terus cukup menarik, ada banyak pertanyaan, itu banyak tuh definisinya tadi sampai 4 atau 5 pertanyaan yang temanya mirip. Jadi kan temanya tuh tentang mindset in the next normal gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang komen ini, dia tuh menurut gue mungkin dia sendiri secara pribadi setuju bahwa dengan gue mesti ubah masih gini. Nah, cuma pertanyaan mereka adalah gimana ya cara gue pengaruhi? Gimana ya cara gue pengaruhi? Gimana ya cara gue pengaruhi? Nah, ini kan orang lain. Ini kan menariknya gini. Gue keinget salah satu filosofinya NLP lah. Kita enak sebut itu kali ya, presuposisi, kita sebut filosofi NLP aja lebih. Daripada presuposisi kan istilah yang... Ya. Presuposisi kayaknya ada kaku banget lah. Ya gue lebih suka itu. Nah, kan mengatakan the meaning of the communication is in the response juga. Makna dari komunikasi adalah dari respon yang dapat. Jadi, kalau lu ngerasa udah sampein sesuatu ke orang dan mereka belum buy-in, ya harusnya kan ganti cara menyampaikannya kan. Tidak hanya dengan mengatakan bahwa dia tuh susah, dia tuh bebal. Itu kan hanya mengatakan tadi kan, dia nggak bisa gue kontrol. Ya, padahal lo sebenarnya bisa mencari cara lain, belum tentu berhasil, tapi mencari cara lain ya kan. Menyesuaikan cara, momen misalnya, sehingga mungkin dia bisa terima gitu. Betul. Nah ini buat kita pembelajar yang paling penting, gue terus terang suka banget karena banyak orang yang mempelajari sesuatu, Stoik itu memahami hanya dari sudut fisika saja. Ketika dia memahami dari sudut fisika saja, maka dia cenderung akan pasrah yang kata lu tadi, Bu. Sudah pasti. Nah, jadi baik lagi ya. Jadi William Irvin cuma mengatakan mana yang bisa lu kontrol. Ya udah lu fokus aja yang lu bisa kontrol. Ya nggak bisa lu kontrol, gak usah diributin, gak usah didebatin, ya sudah. Jadi ngapain lu pusing-pusing semua hal. Jadi kayak gue misalkan contoh sederhana aja, simpel sederhana. Kayak contoh, anak gue, ketika gue ngomong sama anak gue ngotot, anak gue melakukan tindakan yang membuat gue kesel, ya kan? Pertanyaannya, gue cuma ngomong sama gue bisa kontrol dia nggak? Nggak bisa. Terus, mau gue apain?
Ya sudah, kita coba pakai pendekatan lain dengan logika kita, gimana caranya supaya dia mau ngikutin kita. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Saya cuma mau kasih tahu, Marcus Aurelius punya satu saudara yang diangkat bareng-bareng. Jadi ibaratnya apa ya namanya istilahnya kalau di Roma itu. Jadi ada saudara yang bareng-bareng terus sama dia, tapi Marcus Aurelius yang jadi pemimpin, yang jadi raja. Nah, saudaranya ini sampai akhir hayatnya tidak pernah bisa diubah sama sekali sama Marcus Aurelius. Tapi yang menariknya adalah Marcus Aurelius tidak pernah benci sama orang ini, bro. Tidak pernah benci sedikit pun. Dia deketin orang ini, dia coba, tapi nggak berhasil, ya sudah. Karena dia menganggap begini, ini konsep yang menarik sih, bro, yang gue pahami dan akhirnya gue mulai menganggap gini. Jadi, ketika lu melihat ada seseorang yang kondisinya dia melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan kita menganggap harus orang itu sakit. Kita anggap dia sakit. Satu. Yang kedua, kalau orang sakit, itu adalah kewajiban kita menyembuhkan orang sakit. Kita menyembuhkan orang sakit. Jadi kita dokternya, bro. Kita coba deketin. Tapi kalau nggak berhasil sembuh, ya lu nggak boleh marah. Wah, ini metafora yang menarik ya. Iya. Nah, kita coba strukturkan, Bos. Ini supaya teman-teman yang mungkin baru gabung nih beberapa nih. Gak mabok ya? Jadi tadi kita bahas soal hal yang nggak bisa kita kontrol dan hal yang bisa kita kontrol, ya kan? Nah, caranya ini ada praktisnya tadi ya, bahwa kita mesti menganggap orang yang tidak bisa kita ubah dan perilakunya mungkin sangat negatif gitu, itu sebagai orang yang sakit. Betul. Nah, kalau orang itu sakit, langkah pertama ya, anggap orang itu sakit, ya kan? Nah, kalau orang sakit, konsekuensinya kita mesti membantu menyembuhkan. Kan kita lihat dia sakit, ya kan? Masa kita disembuhkan, ya kan? Dan itu adalah courage. Courage itu ya, virtue-nya courage. Yep. Nah, ketika dicoba sembuhin nggak sembuh, yang masih usaha. Melakukan pendekatan lain, pengobatan lain. Sampai sembuh, ya kan? Dan tidak boleh nyerah. Dan anggaplah misalnya sampai ujung usia tadi kalau kisahnya Om Marcus Aurelius tadi ya, sampai ujung usia nggak selesai. Ya sudah. Ya kan dokter begitu juga ya, berusaha untuk menyembuhkan, ngoperasi misalnya. Iya. Berarti kita healer, bro. Menariknya di Stoik adalah dia bukanlah ilmu yang berdasarkan teori saja, tapi adalah ilmu terapan yang harus mampu kita aplikasikan. Makanya Stoik nyebutnya adalah beranda, teras, karena supaya kita ngobrol. Jangan cuma banyak ngomong, ayo lakukan. Do action, jangan teori saja. Nah, itu yang saya suka banget sih, bro. Makanya gue bilang, ini menjawab banyak hal ya. Jadi semua problem-problem yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita gampang menyerah, berarti kesimpulannya kita tidak stoik. Lalu pasrah juga tidak stoik. Jadi definisi terlalu fight, keakuan yang dikuatin juga tidak stoik. Apa ya kalau ini kalau sedikit ngambil bahasan dalam Islam itu orang yang tengah, Bos. Ya, setuju. Iya kan. Jadi kalau ada perumpamaannya itu ya singa di medan perang pada siang hari gitu ya, tapi juga mungkin biksu di malam hari gitu ya. Nah, jadi kayak ini aku pakai punya bunda lagi. Oke. Oke, halo. Halo. Wah, nyangkut ya, bro? Maaf. Nggak apa-apa, gue sapa-sapa dulu, bro. Gue sapa dulu sebentar dulu ya. Bu Fozia, Oci. Oh iya, kenal nggak nih? Ini Makassar nih, trainer Makassar nih, Bu. Oh iya, dibilang Oci. Pembahasannya berat. Perasaan kita nggak berat ya, bro. Badan kita enteng ya, bro. Iya, yang berat itu adalah impact dari makanan yang dimasak sama Kak Oci. Dia suka masak, Bos. Pantas. Kalau itu setuju. Itu saya setuju ya. Oke, terus halo Rani Indiani. Ya, Rani Indiani.
Okto udah ya. Okto mau dari pertama bro, langsung pertama like Okto bro. Ya bro, ini Wira nanya topinya mana? Hari ini saya nggak mau pakai topi ya. Hari ini saya lagi nggak mau. Iya benar. Karena ada tadi meeting. Nah, tadi malah saya habis meeting pakai tangan panjang bro. Gue pakai tangan panjang, celananya karena pendek bro. Ya, saya itu style zaman new normal. New normal. Halo Bu Meli, apa kabar ya? Nah, yuk kita lanjutin lagi. Silakan. Tadi terakhir Islam netral. Islam netral. Jadi apa namanya, singa ya di medan perang di siang hari, tapi dia biksu di malam hari gitu kan. Jadi atau ahli ibadah lah di malam hari gitu. Jadi tahu kapan tempatnya gitu Mas ya. Betul. Jadi sebenarnya yang menarik adalah di konsep ini adalah kita apa ya? Stoik itu buat saya lumayan lengkap, bro. Jadi lengkap gitu ya. Kalau di dalam konsep Epikurian, saya nggak paham ya tentang bagaimana dia mengelola emosi karena aku belum dalemin, tapi aku cuma baru tahu kulitnya luarnya aja. Dia nggak mau terlalu pusing. Dia cuma hanya mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan, pokoknya jangan ngerugiin orang. Udah gitu doang kok rumusnya. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi saya salah. Saya perlu dalemin karena bukunya memang belum saya dalemin. Kalau di Dionysius, di sinisme, simpel banget, sederhana banget. Dia cuma bilang gini kan, sama kayak ada kaisar siapa sih, lupa, kaisar Agustinus apa siapa, apa Alexander gitu ya, datang. Dia cuma bilang, kamu butuh apa? Kalau kamu butuh sesuatu, nanti saya bantu. Dia jawab, tolong dong, kamu jangan ngalangin matahari saya. Dia cuma gitu doang. Jadi maksudnya menunjukin bahwa gue nggak butuh apapun, hidup ini udah nggak perlu butuh apapun. Makanya dia bilang hidup tuh nggak perlu ngotot, bro. Di situ. Nah, gitu ya. Tapi makanya kenapa aku bilang aku suka dengan Stoik karena lumayan lengkap lah menurut saya. Nah, lanjut lagi. Jadi gue coba bikin satu cerita yang menarik, dan ini cerita bukan dari gue, ini cerita langsung dari beberapa kisah-kisah dari para pakar-pakar itu. Saya nggak tahu apakah ini juga apakah di Marcus Aurelius atau apa itu masih mau Piglugi, saya nggak tahu, tapi kurang lebih gini. Ini selalu kasih gambaran begini, bro. Misalkan kita ambil contoh, bro. Saya mau memanah. Kita mau memanah, bro. Mana ya? Pegang busur, pegang anak panah, kita mau memanah nih, bro. Di sana ada bullseye yang sasaran saya sama tembak, bro. Oke, bro ya? Ketika saya belajar memanah, saya belajar mengenai ketepatan, saya memahami ilmu memanah. Ketika saya mau memanah, apakah pasti kena, bro? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Belum tentu kena. Nggak ada banyak faktor lain kan? Angin misalnya. Nah, berarti fisika dong. Nah, pertanyaan menarik. Kalau kita memahami arah angin, berarti kita belajar ilmu fisika. Apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa kena? Mungkin ada teknik khusus gitu memanfaatkan arah angin gitu? Bagus, bro. Kita belajar bagaimana caranya memahami angin dan kemudian kita bisa mengenai sasaran. Pertanyaan menarik. Di tempat lain dengan teknik yang sama, apakah kamu berhasil? Belum tentu. Karena anginnya bisa jadi arahnya beda. Jenis anginnya. Atau kelembapannya berbeda. Betul ya? Berarti pertanyaan yang menarik adalah dalam semua ilmu Stoik adalah kita harus menyadari bahwa kita harus setia pada apa istilahnya? Faith. Ya, kita harus setia pada faith tersebut. Ada nasib itu adalah kita setia, tapi kita harus usaha, jangan cuma setia saja. Ada unsur manusianya yang harus kita lakukan. Walaupun saya tahu banget kalau kemarin buku Cicero akhirnya aku udah habis. Kalau di Cicero malah dia menemukan bahwa ada unsur di mana kita kadang-kadang harus seakan-akan jangan terlalu mengandalkan yang atas lah. Malah Cicero begitu. Gitu loh. Jadi semua ada plus minusnya. Jadi dia paling sebel, Cicero tuh paling sebel sama orang yang terlalu mengandalkan nasib, bro. Sebelnya minta dia tuh. Dia sebel banget sama orang-orang yang kayak gitu. Dia maunya, ayo dong fight. Nah, sedangkan kalau fight itu berarti apa? Epikurian. Ya nggak? Jadi ada plus minus. Jadi pelajaran yang paling penting buat hidup saya, ketika gue ada masalah, sekarang gampang, bro. Ketika gue ada masalah, gue cuma ngomong. Rif, itu nggak bisa lo kontrol. Kalau lo nggak bisa kontrol, apa yang nggak bisa kontrol? Gue ngomong, literally, wah suara, bro.
Itu prakteknya ya, secara praktek. Iya, itu prakteknya. Prakteknya aku ya. Yang lo pakai. Prakteknya gue sendiri nih. Jadi apa yang lo bisa kontrol? Pikiran gue, perkataan gue, perasaan gue, perilaku gue. Ya sudah, kalau lo nggak bisa kontrol ngapain? Ya udah lo lakukan. Itu yang gue lakukan. Jadi makanya kenapa gue bilang courage gue nggak susah. Yang paling susah buat gue temperamen, self control itu. Jadi kemampuan itu yang membuat gue bisa melakukan. Oh iya, tadi gue juga lupa tadi ngomong. Tadi belum selesai, bro. Yang tadi tentang keto gue belum selesai ngomong. Oke. Oh iya, bro. Tadi kan gue ngomong tentang keto, bro. Gue makan makanan keto. Nah kebetulan yang tukang masak keto ini ngomong sama gue begini, bro. Mau nasi uduk nggak? Dia bilang gitu kan. Walaupun nasi kan karbo, bro. Tapi nasinya tuh shirataki. Shirataki buat gue boleh, bro. Nggak ada masalah keto. Cuma gue bilang nggak mau. Kenapa? Gue nggak mau. Karena gue tahu kelemahan gue, bro. Walaupun gue tahu itu nasi bohongan, tapi mata gue, imajinasi gue tahu bahwa itu nasi, bro. Yang artinya gue takut suatu saat gue melanggar, bro. Gue makan lagi nasi, bro. Iya. Karena kecampur ya secara. Itulah, kan kita tahu lah secara teknologi pikiran ya, bro. Teknologi pikiran kita tahu. Kita kan nggak bisa membedakan bahwa itu nasi apa bukan. Walaupun di kepala lu memberi arti, enggak kok, itu shirataki gitu kan. Tapi kan lu ngeliat itu nasi gitu loh. Dan you know what? Bener, dia langsung ngomong sama gue, yang masak catering itu dia ngomong, bener coach. Dia nggak ngomong coach, bener mas. Saya menemukan bahwa saya banyak melanggar, balik lagi makan nasi, balik lagi makan nasi. Nah, anak gue makan nasi goreng, bro. Nasi goreng babat. Gue bisa makan babat. Kan babatnya kalau nasi goreng kan kecampur tuh, bro, di babatnya masih kan. Tahu nggak? Nasinya gue lepehin tuh satu-satu dulu. Gue bisa tidak makan sama sekali loh, bro. Dari sini gue belajar banyak bahwa apa? Aku tahu kelemahan kepalaku. Kita tahu lah kelemahan kepala kita. Kita nggak bisa membedakan mana nyata dan tidak nyata. Bahkan lo pun ngajarinnya apa? Suruh visualisasi yang bagus-bagus dalam hidup. Nah, pertanyaan supaya apa? Supaya otak kita nggak bisa membedakan mana itu kenyataan atau hayalan. Nah, ini lagi shirataki lagi, bro. Nasi. Apa nggak itu membuat gue akhirnya balik lagi? Nah, makanya oleh sebab itu gue setia sampai hari ini untuk melakukannya lebih baik enggak. Itu menarik ya, karena berarti praktek nyatanya seperti itu ya, bahwa kita nggak bisa mengontrol bahwa someday akan ada nasi, ya kan? Betul. Nah, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita yang someday akan tertipu. Karena maksud gue, sekarang gini lah, kebanyakan orang gagal melakukannya karena godaannya besar banget, bro. Godaannya besar banget. Jadi bahkan kentang saja gue nggak makan, bro. Kentang aja gue nggak makan. Karena apa? Karena gue nggak mau meracuni kepala gue. Gue tahu banget kelemahan otak kita adalah imajinasi sama kenyataan jadi satu. Makanya gue harus kontrol pikiran gue. Jadi kalau ditanya, mau menggunakan stoik untuk ngurusin badan bisa nggak? Ya bisa. Wah, menarik tuh. Itu jadi jadi buku sendiri tuh. Ini malu bagian provokasi. Iya, stoik for diet. For healthy life lah ya. Itu baru ngomong makan ya, bos, belum ngomong gerak ya. Belum. Itu kan juga aktif tuh apa? Qigong. Qigong. Qigong ada lagi seru, bro. Qigong gue mau nunjukin, nggak bisa sih, gue nunjukinnya terlalu ruangannya nggak ini. Ada satu teknik yang kaki kuda-kudanya masuk ke dalam begini, bro. Jadi kakinya begini, masuk ke dalam, dan pahanya bukan merapat, tapi pahanya melebar, dan itu susah banget, bro. Dan gue harus latihan itu 50 menit, bro, setiap harinya, 50 menit berdiri, dengan posisi kaki begini, dengan paha kebuka. Itu sakit, bro. Padahal gue udah latihan 2 tahun, bro. Kaki sakit, paha sakit. Dan you know what, apa yang terjadi? Lu tahu, setiap gue latihan, kadang-kadang godaannya sangat besar, ada self-talk yang ngomong kepala gue. Udahlah, lu 30 menit cukup lah, nggak usah terusin, 30 menit cukup. Tapi aku belajar satu yang menarik, bro. Belajar menariknya gini, katanya gini, bro. Gue ingat banget omongan T. Harv Eker. T. Harv Eker mengatakan begini, orang yang pernah gagal 1 kali, atau orang yang pernah melakukan sesuatu dan dia tidak melakukan secara 100%, ulang lagi ya,
orang yang melakukan sesuatu yang tidak melakukan secara 100%, kemungkinan dia untuk tidak berhasilnya akan sangat besar. Atau tidak melakukan sampai finishnya sangat besar. Contoh, baca buku nggak pernah habis. Kursus nggak pernah sampai tamat. Oke? Atau mengerjakan sesuatu nggak pernah selesai. Kalau kita sudah mengkondisioningkan diri kita begitu berulang-ulang, apa yang terjadi? Tubuh kita mengatakan, ya nggak apa-apa kali, nggak selesai. Nah, buat gue pribadi itu juga menjadi acuan ketika latihan Qigong, bro. Di latihan Qigong itu gue sampai mengatakan, sampai kepala gue ngomong, enggak, lu harus finishin 50 menit. Finishin 50 menit. Finishin 50 menit. Itu sampai negosiasi, sampai gundah-gulana, perasaannya kayak enak dan sebagainya. Dan gue harus ngomong sama diri gue, enggak, lu harus bisa 50 menit. Dan itu berhasil, bro. Nah, ini menarik, Bos, poin ini ya, soal bagaimana belum mengelola diri ya untuk menuntaskan sesuatu ya. Karena itu juga kalau sama teman-teman di Notice Society kita suka bahas bahwa belajar NLP itu ujungnya adalah untuk supaya kita jadi excellence. Nah, yang excellence yang kita maksud adalah excellence di setiap bidang yang dikerjain. Nah, itu orang kadang-kadang nggak memahami urgensi excellence itu. Tapi bayangin seandainya. Tuh ini gue dapet insight itu luar biasa nih. Jadi waktu tahun lalu ya, nyokap gue tuh operasi katarak kan. Katarak kebetulan di rumah sakit yang dapat BPJS kan. Itu dokternya sehari nanganin 30 pasien. Bayangin tuh ya, 30 pasien. Jadi sejam bisa lebih ya, dari satu kayaknya itu ya. Nah, gue membayangkan seandainya selama 30 pasien itu dalam sehari, beliau itu tidak menggunakan full capacity. Satu aja, cuma satu orang. Kan berarti satu mata orang itu kemungkinan defect kerjanya, Mas. Setuju. Ya kan? Jadi bagi profesi tertentu, ketidak-excellenan itu impact-nya bisa fatal. Exactly. Nah, tapi bagi profesi yang lain kadang-kadang mungkin nggak fatal dalam arti langsung, tapi jangka panjang bisa fatal juga. Ya kan? Orang yang tidak, misalnya kerjaannya, let's say, nggak disiplin lah, dia jadi janitor gitu ya. Nah, nggak disiplin. Ya, lagi mood-moodan dia bagus, lagi nggak mood ya dia jelek gitu ya. Tapi someday tiba-tiba, harusnya dia bagus di hari itu, karena nggak excellent, kantor dia itu kedatangan orang penting gitu, yang sangat concern sama kebersihan. Kan habis kan. Dia nggak mengira bahwa itu hanya kerjaan yang berdampak gede gitu. Jadi poin tadi ya, bahwa kita perlu membiasakan diri ngapa-ngapain itu sampai jadi gitu. Karena itu bagian penting dari memberikan pelayanan buat orang lain mungkin gitu ya, buat pekerjaan kita, buat masyarakat kita. Ya, yang kalau kita latihan Qigong kan sebenarnya bukan buat orang lain sih, Bro. Qigong itu adalah untuk kesehatan diri lu sendiri. Dan banyak orang yang memutuskan untuk tidak melakukannya. Semua orang yang gue ajarin Qigong tidak 100% semuanya mati, bro. Mereka merasa capek, mereka merasa problem, mereka merasa macam-macam. Dan kita bisa nyalain itu keputusan hidup masing-masing kok. Cuman omongan tiap ikhlas saya ingat terus gitu loh, bro. Nah, jangan pernah mengerjakan sesuatu nggak sampai finish. Nah, poin lo kan tadi menarik ya, bahwa orang capek itu kan wajar. Ya. Karena itu aspek fisika, kan, tubuh kita ada capeknya memang. Setuju. Nah, cuman bagaimana kemudian stoicisme itu mengajarkan kita bahwa lo nggak bisa kontrol bahwa tubuh lo itu akan capek. Betul. Nah, tapi lo bisa kontrol keputusan ya untuk ya capek tapi dikerjain, ya capek tapi dilanjutin, gitu ya. Betul. Nah. Betul. Ya sama aja kayak gini, bro. Kebetulan gue kan ada tawaran menarik lah ya. Tawaran menarik dari the only one masternya saya lah. Siapa lah. Nah, ada tawaran menarik dari the only one master saya. Dia mengatakan kita bisa memberikan penawaran satu buah training yang nggak bisa cerita apa dulu, bro. Nanti tinggal waktunya, nanti lu kan lihat gitu ya. Dan you know what? Ketika saat itu yang gue lakukan, memang kalau lu tanya, gue lagi banyak banget ya, lagi penat-penatnya, lagi banyak-banyaknya kerjaan.
Dan gue lagi padet-padetnya nih. Selesai dari acara ini, malu, gue harus meeting lagi sama tim gue sampai jam 6:30, karena jam 7 gue harus ada kelas lagi. Dan kenapa? Karena hari Jumat jam 2 gue harus sudah nyerahkan proposal. Oke bro? Tapi pertanyaan menarik buat gue adalah, gue harus melakukannya. Gue membuat proposal buat si orang besar itu, bro. Gue harus memberikan masuk akal apa enggak. Dan itu gue harus kerjakan. Jadi kalau tanya capek nggak? Ya capek, men. Tapi gue banyak hal yang gue nggak mau mengecewakan orang untuk ketika, karena ini, buat gue, ini justice lah, masalah justice lah, bro. Balik lagi ke justice. Kita jangan sampai ngajarin orang nggak boleh merugikan orang lain, tapi kayaknya kita merugikan orang lain. Nah, iya, ini menarik nih. Gue ngomong soal justice, bos. Ini kita bikin isu sedikit provokatif. Boleh. Silakan. Jadi kemarin mulai nakal ya. Teman-teman, dia mulai nakal. Ada salah satu bahasan di YouTube ya, salah seorang pakar hukum tata negara, bos. Nah, dia cerita kalau ada belakangan nih heboh nih karena ada wakil menteri yang menjabat rangkap. Nah, itu ya dari sisi hukum tata negara dia bahas sebenarnya itu nggak etis dan segala macam lah. Tapi dia kemudian mengambil insight sesuatu yang menarik. Kenapa itu terjadi rangkap? Dia analisa. Ya wajar lah, kan ketika si pejabat ini jadi komisaris, dia nggak komisaris di BUMN, karena sebelumnya dia itu direksi kemudian dijadikan wakil menteri, otomatis penghasilannya turun, ya kan, jauh kan. Nah, biar ada kompensasi barangkali, ya udah lo gue jadiin komisaris, karena komisaris nggak capek-capek amat. Lo disuruh wakil menteri, penghasilan lo aman, mungkin begitu kan, ya kita imajinasikan itu analisa si pakar hukum tata negara ini. Anggaplah secara peraturan oke, tapi kan secara etika mungkin bermasalah ya gitu kan. Nah, tapi kemudian dia kasih satu insight yang menarik. Poin dia gini sebenarnya, kalau lo udah berminat berpikir menjadi seorang pelayan pejabat publik, ya harusnya lo memang udah nggak mikir duit lagi gitu. Betul. Iya kan? Jadi kalau lo masih mikir bahwa gue gimana hidup gue habis ini, gue udah biasa gaji gue puluhan miliar, ya lo jangan jadi pejabat publik. Setuju. Lo tetap bisnis aja, itu jalur yang benar. Bisnis cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Betul. Nah, tapi sebaliknya begitu lo mengatakan bahwa oke, gue mau melayani masyarakat, ya lo udah tahu bahwa penghasilan lo pasti akan berkurang, tapi lo akan melakukan hal yang lebih mulia misalnya gitu kan. Nah, ini kan maksud gue ya, justice ini sih apa ya? Gimana ya menurut lo? Gimana cara ya benar, itu mau justice. Iya, mengkampanyekan, menanamkannya ya, bahwa orang itu kemudian mesti menyadari bahwa ada konsekuensi yang mesti kita terima di tiap hal gitu. Lo dokter, lo udah tahu lah, ya kan? Lo dokter, lo tahu lah, lo on call misalnya ya. Pertanyaan menarik, bro. Apakah dia di only one justice? Dia melanggar bukan hanya justice, bro, tapi Koret juga dilanggar. Nah, gimana tuh? Kenapa Koret yang dilanggar? Karena dia nggak bisa menahan hasratnya dia untuk terus. Dia pengen mengabdi, tapi di lain pihak hasratnya dia untuk tetap dapat duit, tetap dikejar. Exactly. Yang aku suka kayak contoh lah, ada satu ya, kalau nggak salah ini yang aku nonton ya di podcastnya Deddy Corbuzier. Di luar apakah ini benar apa nggak, gue nggak tahu ya, bro. Kalau nggak salah Nico Siahaan kalau nggak salah. Dia itu kan sebenarnya presenter dulunya, dan kemudian menjadi anggota DPR. Apakah dia masih jadi presenter? Enggak, presenternya dilepas. Kenapa? Padahal kan nggak melanggar, bro. Dia bilang, kan nggak lucu dong kalau saya jadi presenter, saya anggota dewan, gitu kan ya. Terus kemudian saya bilang selamat datang padahal kan saya adalah yang terhormat gitu loh. Jadi dia bilang kalau kamu mau ngundang saya kasih gratis. Saya nggak mau terima uang. Kalau mama nggak terima uang, maka harga diri gue jadi tinggi kan. Gue ngebantu. Kalau gue terima uang, iya kan. Menarik ya? Kan lucu wakil rakyat diamplopin gitu kan, nggak lucu ya? Masa diamplopin terima kasih ya kan? Nggak sih, ditransfer ya. Oh iya ditransfer. Oh iya, saking gedenya ya, oke. Iya. Jadi bisa jadi ini filosofi ini
salah satu solusi juga ya untuk membuat orang, kalau kita didikkan ini kepada anak-anak kita misalnya, itu membuat orang itu kemudian punya keadilan, punya keberanian terhadap jalan hidup yang mereka ambil itu. Exactly. Jadi, ketika keputusan diambil, ya keputusan itu harus dijalankan. Walaupun kita nggak tahu apakah jalan itu jadi benar apa enggak, kita nggak tahu. Ya, iya, betul. Karena pasti ada nggak enaknya, semua pekerjaan itu pasti ada nggak enaknya. Pasti. Ya. Kalau mama enak, kita nggak perlu kerja, bro. Iya. Nah, itu juga yang menarik sih, dia bilang. Jadi gini, jadi jangan dari awal, kalau lu ngomong nggak enaknya gini, bro, kalimatnya. Jangan pernah berharap, yang kayak gue pernah cerita sama lu, jangan pernah berharap hidup ini seperti dansa. Hidup ini seperti bergulat. Jangan berharap bahwa hidup ini lo kan baik-baik aja, lo akan jalan baik-baik aja. Nggak ada, lo akan lah. Selama lo masih hidup, bahkan lo mati juga masih lo punya problem kok. Nah, itu tadi kalimatnya Marcus Aurelius sebenarnya ya, jangan pernah berharap bahwa orang itu tidak akan membuat kesalahan. Yep. Ya kan? Jadi maka poin pentingnya itu kan. Bos, ini ada yang komen nih. Terima kasih. Ibu Siti Krisnawati, tidak nyerah si coach hanya mau berhemat energi untuk hal lain yang impact-nya lebih banyak. Normal nggak tuh? Nah, gimana tuh? Saya nggak nangkep sih. Maksudnya kemana arahnya, bro? Jadi, gini. Mungkin ya, ini gue mengimajinasikan kalimat ini. Jadi, kan tadi kita bahas soal menyerah tuh, Bos. Oh iya, oke. Kata dia, misalnya nih, gue melihat beliau ini misalnya mengambil keputusan untuk yang bagi orang lain itu dibilang menyerah. Tapi kata dia sebenarnya bukan menyerah, maksud gue adalah gue memfokuskan hal lain ya supaya menghemat terhadap hal lain yang lebih. Kenapa dilakukan? Sorry, gimana? Kenapa dilakukan? Dari awal. Dari awal kenapa kita ngelakuin gitu loh. Pertanyaan buat saya sederhana. Kenapa dari awal kita sudah melakukan courage, memutuskan untuk melakukan itu, tapi di lain habis itu berhenti di tengah jalan. Mendingan nggak usah dilakukan dari awal. Oke. Ini jadi bro, gampang sederhana nih. Ketika Antonius Arif memutuskan untuk aku main di dunia digital, training di dunia digital, gue all out bro. Gue all out. Dan apakah gue mundur? Gue harus all out. Ketika investasi, gue investasi all out. Lu nggak boleh cuma jalan setengah, nanti jalan setengah. Sekarang gini deh bro, lu kan paham banget jalan hidup gue nih bro, ceritanya bro. Si Antonius Arif yang pertama dulu, sebenarnya kan lu tahu udah berapa kali gue mau berhenti menjadi trainer bro. Ya dong bro, masih ingat kan dulu Kang Asep yang gue dapat nilai jelek, terus Kang Asep masuk ke dalam ruangan ketika itu gue lagi ngajar gitu kan ya. Gue mengajar di BCA bareng sama Inspirasi Indonesia, Pak Hindrata Nikolai kan bareng-bareng. Ingat man? Ceritanya gue lagi lihat nilai bro, karena skor gue jelek banget kan, dari 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5, gue cuma dapat nilai skor 1 dan 2. Ya dong bro, dan gue udah menjadi trainer itu kurang lebih sudah 2 tahun waktu itu loh bro. Disamperin dong, Kang Asep masuk ke dalam ruangan, gue lagi baca bro, Dan Kang Asep cuma nanya, kenapa Ref? Ini Kang, nilai gue hancur berantakan. Kenapa? Angka gue cuma 1 dan 2. Alah, lu gak usah pusingin. Karena gue mau nanya sama lo, ada yang bagus nggak? Ada sih Kang. Berapa orang? Mas 1. Dikasih berapa? 3. Itu udah bagus. Dikasih 3 juga. Udahlah, gak usah dipikirin. Ya, itulah perjalanan. Gue pulang ke rumah, bro. Masih terngiang-ngiang kan. Dapat nilai jelek itu 1-2, bro. Gue tanya sama istri gue. Mak, kayaknya aku nggak bakal jadi trainer ya, Mak. Sama nggak? Sama dengan kasus tadi. Mirip tuh. Persimpangan jalan katanya hemat energi kan. Istri gue cuma ngomong. Dulu kamu ngebujuk saya, kamu mau jadi trainer. Begitu kamu saya sudah setuju jadi trainer, tapi kamu sudah mau berhenti di tengah jalan. Kamu nggak konsekuensi sama omonganmu. Kamu tanggung jawab dengan omonganmu. Omongan istri gue itu menampar gue bro, langsung jadi filosof lo kayak gitu ya bos ya, langsung jadi filosof. Ya bener juga kok bilang istri gue ya. Itu kan gue bujuk-bujuk dia bro. Tapi pada saat gue jalanin kok kenapa nggak seperti gue harapkan? Akhirnya apa ya sejak itu bro? Sejak saat itu gue putuskan gue ambil train for trainer program setiap tahun 1 kali bro. Bahkan sampai hari ini, bisa gue katakan, gue nggak perlu menyebut gitu ya bro ya. Pada sampai hari ini pun, gue masih belajar sampai hari ini,
Bahkan kalau gue lihat orang-orang yang dulu lebih bagus daripada gue, itu sekarang levelnya masih, mohon maaf, bukan mau menyombongkan diri, tapi level gue lebih tinggi daripada mereka. Tapi pertanyaan menarik, pada saat dulu, mereka jauh lebih baik daripada gue. Kalau gue menyerah saat itu, bro, mungkin hari ini, mungkin gue lagi kerja nih, bro. Atau mungkin gue lagi jaga toko, pakai celana pendek gitu ya, pakai kaos gitu ya. Edi, gak ada kabar, bro. Gitu. Lu manggil gue bukan coach lagi, bukan Arif lagi, dia manggil ya. Dia ngomongnya, kok! Beli lampu kok. Beli lampu kok. Iya. So, pertanyaan menarik adalah buat gue adalah kita dari awal memang tak mau ngejar A, ya udah lakukan walaupun Anda ngomong. Tapi kan gue kan nggak tahu kalau mau ngerasa. Emang semua hidup kita tahu. Ini poin menarik, Bos. Jadi gue jadi kebayang ya. Yang apa, yang jualan lampu? Bukan, bahasan kita waktu kemarin yang soal bisnis ya. Bisnis di era pandemi ya kan. Kemudian aku sambungin tuh sama yang diskusi gue sama Ulum kemarin, sama teman kita di Bandung juga namanya Mbak Dia, bilang, ya ini ujian besar karena lagi nggak ada profit. Sebenarnya mereka bisa aja milih, udah gue tutup dulu deh, nanti kalau gue udah jalan lagi, gue panggil karyawan gue. Oh ya, yang bisnis ya. Yang dangkin. Tapi kan pilihan itu kan tidak, jadi tidak bijak ya, karena pertama, lu gimana sih? Dulu lu ngambil jalur ini kan udah tahu ada risiko kayak gini gitu. Exactly. Iya kan? Exactly. Jadi maksud gua gini loh, lu makanya dari awal, makanya kenapa gua ini ya di kepala gua, thank you banget dengan acara ini sebenarnya. Ini kan membuat repetisi di kepala gua berulang-ulang buat masuk ke pikiran bawah sadar gua bahwa hidup ini stop dari paradok aja lah, udahlah. Ya kalau lu berharap, ya memang ini kan yang kejadian sekarang kan Black Swan, bro. Ya kan Black Swan, jadi mendadak kayaknya semua baik-baik aja, tonton mendadak angsa hitam aja. Yes. Jadi di depan gue nih, udah nggak bisa kemana-mana. Atas sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya, jadi bisnis itu. Nggak bisa kita lihat, orang nggak bisa duga, bahkan all over the world, semua orang tidak ada yang menduga. Siapa yang menduga, bro? Gue lagi asik-asiknya ngajar, bro. Gue lagi asik-asiknya, lagi enak cari duit, bro. Wah, keren banget, bro. Lagi asik-asiknya. Dan lu tau, men, gue udah ngerekrut orang, loh. Gue sudah ngerekrut orang, gue udah punya ada rencana tertentu. Dan tau apa yang terjadi? Orang itu minta waktu untuk masuknya. Nggak mutusin dong, bro. Gue nggak mutusin. Begitu kejadian corona, udah mau selesai corona, dia berenelpon gue. Kapan saya bisa masuk? Saya bilang, nggak jadi. Planning gue berubah. Mohon maaf, gue planning berubah. Gue merekrut orang lain lagi, bro. Gue merekrut orang lain lagi dengan bidang yang berbeda. Kan terus melakukan penghematan di bidang itu dong, bro. Gue mencari yang lain dong, bro. Pertanyaan menarik. Apa kalau pada saat itu dia bilang iya? Keputusan gue salah, loh. Iya, dan itu harus lo tanggung. Ya, harus gue tanggung. Iya, karena udah diambil dari awal. Ya. Exactly, bro. Jadi ketika kita sudah memutuskan, ya harus jalanin. Lo kira, emang, dan kabar bagusnya gue cerita sedikit, bro. Gue cerita ya, bro. Ini berkaitan dengan trikotomi juga nih. Ini semua yang kita omongin trikotomi. Ceritanya hari pertama, bro. Hari pertama ketika kejadian COVID. Gue nggak melakukan apa-apa. 3 hari nggak melakukan COVID, gue cuma cari informasi tentang COVID. Gue mencari informasi, dan gue baru tahu ada Corona COVID Meter. Oke, pada saat itu udah masuk mau jelang seminggu, bro. Begitu mau menjelang seminggu, gue baca Corona COVID Meter, gue mau cari tahu ini turunnya kapan. Gue cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kapan turunnya. Dan gue baru ngerti ada bell curve. Bell curve. Dari situ gue baru tahu. Katanya bell curve konsepnya gampang sederhana. Kalau puncak itu sebelum dari pertama kali diumumkan sampai puncak itu 2 minggu, maka turunnya akan 2 minggu. Namanya bell curve. 2 minggu. Kalau puncaknya 2 bulan, maka turun juga 2 bulan. Bell curve. Sialannya, bro. Di Indonesia nggak ada yang ketahuan, bro. Ini anomali, bro. Karena kita nggak tahu puncaknya yang mana, bro. Jadi nggak bisa ketebak nih. Sampai hari ini pun belum puncak, bro. Iya, bener. Sampai hari ini belum puncak. Kenapa? Bahkan kalau liatin Corona World Meter, hari Sabtu dan hari Minggu itu turun, bro. Lu boleh cek di internet.
Kenapa? Karena orang-orang pemeriksa itu lagi pada libur, bro. Jadi nggak ngecek. Jadi bukan soal kasusnya menurun ya? Aduh, bukan menurun, bro. Karena nggak cek dari corona voltmeter ini, bro. Nah, dari gambaran tersebut, gue mau mikir, waduh, gue mau pakai data Cina nggak bisa dipakai, data Vietnam gue nggak bisa pakai, gitu kan ya. Dan akhirnya pengen gue putusin, nggak deh, gue harus ganti, gue harus switch. Apa yang gue lakukan? Gue meeting pagi-pagi, bro. Jam 9 pagi gue kumpulin tim semua, gue ambil keputusan. Gue sempat ngomong sama Adit, Dit, pandangan lu gimana gini? Menurut lu gimana? Biasa kan gaya dia di coaching, gue di coaching sama dia kan gitu. Terus gue bilang, gue mau coba gini deh. Yaudah, coba. Udah bro, pagi-pagi gue meeting, gue bilang, teman-teman, saya mau ngasih tahu kondisinya kita sama-sama enak. Jadi apa yang kita akan lakukan? Kita akan punya planning, melakukan A, B, C, D. Dan tau bro, gue meeting setiap pagi, gue bikin aktivitas kami sibuk ya luar biasa bro. Sampai kami rekaman dan semuanya kami lakukan gila-gilaan. You know what? Dengan cara itu kami ternyata bisa survive dan berhasil, bro. Sampai detik ini, bro. Sampai detik ini. Ya, kenapa kami berhasil, bro? Ya, gue kasih gambaran, bro. Sebentar lagi kami akan mengeluarkan ada 2 istilah university, bro. Gue aja pertengahan bulan ini, bro. Kami akan mengeluarkan 2. Benar, lu promosi jago banget ya. Sudah apa, bro? Keren loh. Apa, bro? Nanti someday ini perlu dibedah filosofi selling, Bos. Aduh, lu sama Adit sama. Tau gak, Adit juga ngomongin soal. Keren, bro. Ya kalau ngomong selling sama Arif aja lah, Arif lebih ngerti kan. Iya, benar. Gue jadi balik lagi ya, gue bilang. Dalam waktu gue bilang, gue bikin sesuatu, bro. Gue bikin sesuatu. Bahkan gue hari ini tadi pagi gue meeting sama satu corporate, bro. Gue meeting sama corporate. Gue sudah masukin subliminal, gue masukin informasi, gue masukin apapun terjadi. Dan tahu apa yang terjadi, bro? Mereka kaget langsung bilang gini, bro. Bener juga ya Coach Arif. Totalnya tadi barusan gue dapet chatting dari tim gue satu, dia bilang gini. Dia nanya, budgetnya berapa? Nah, itu udah sinyal tuh ya, buying signal tuh ya. Ya, jadi gini, bro. Gue gambaran gue buat gue gak sadar. Gue mikirin nih, ini apa yang harus gue lakukan? Apa yang harus gue lakukan? Ini tim gue lagi pusing nih. Sekarang kami, karena gue kenapa di rumah, karena kami lagi pasang AC, bro. Di kantor, kami pasang AC, jadi kami ruangan atas, kami akan buat 3 studio, bro. 3 studio, bro. Jadi kami akan buat 3 studio, mudah-mudahan studionya lumayan bagus, ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti, tergantung budget gue kan. Kita jalan dulu, bro. Dan sebagai informasi, bro, kayaknya kalau nggak ada hambatan, gue bakal disponsor sama salah satu perusahaan Jepang, bro. Wih, cakep. Ya, jadi YouTube gue nanti ada perusahaan Jepang, bro. Wih, kita lihat ya nanti, kita lihat nanti. Kita lihat ya. Jadi kalau lu tanya, emang gue ngapain, bro? Gue masih ingat juga omongan Jack Canfield, bro. Dan itu berkaitan dengan dichotomy control. Minta, jangan lupa minta. Kebanyakan orang tidak pernah minta karena nggak enak, dia nggak berani minta. Jadi gue berani minta ke perusahaan, gue berani ngomong sama perusahaan. Mau apa nggak? Dia nggak mau, ya udah, gue nggak rugi apa-apa. Kok yang penting gue udah ngomong. Karena itu yang dikendali kita, berkata. Itu yang dikendali kita. Menawarkan. Tindakan. Jadi ketika gue ngomong, dia bilang, bener juga omongan Coach Arif ya. Ya kalau mau silakan, nggak mau juga apa-apa buat saya. Yang penting saya keluarin ide, gitu. Dan itu trikotomi kontrol banget, bro. Jadi pada saat masa-masa ini, apakah keputusan gue tepat? Nggak bisa berani gue ngomong tepat, bro. Tapi at least tahu, bro. Itu yang ada dalam kendali kita ya. Itu ada dalam kendali kita, dan gue tahu banget kalau kita terlalu nganggur, yang ada adalah pikiran kita negatif dan ujung-ujungnya ketakutan masuk ke dalam kepala, trikotomi kontrol kita berantakan, akhirnya hidup kita berantakan, kemungkinan sakitnya sangat selesai. Gila, ini bahasan cuma satu konsep aja bisa kemana-mana ya. Itu mah karena yang nanyanya aja jago. Ya enggak, karena yang ngomong yang jelasin jago ya. Jadi kita mulai dari soal rumah tangga tadi kan, kemudian ke bisnis ya, ke penjualan gitu, ke kesehatan. Jadi trikotomi control in healthy lifestyle tadi kan. Iya bos. Jadi sampai kemarin ini sentral konsep ya ngomong-ngomong ya di stoicisme ya. Ya. Jadi makanya kenapa kalau gue ditanya gue cocok banget, ya gue cocok banget sih, bro. Cocok banget. Cuman gue seneng aja gitu loh, karena cocok karena menurut gue ya sampai hari ini gue belum menemukan ada yang konflik sih, bro. Di bagian mana yang konflik gitu ya? Mungkin konflik kalau misalkan contoh, semua orang gue anggap sakit, kalau semua orang itu kalau yang sakit ada yang problem itu adalah sakit. Ya kalau nggak suka, ya udah tinggalin aja. Mungkin, tapi gue bilang nggak juga sih, gue tetap masih mau melakukan. Jadi
apakah itu melanggar gue? Enggak juga ya. Menurut gue baik-baik aja kan. Jadi aman bagian mana ya? Nggak tahu lah bro. Kayaknya di Stoik kayaknya nggak ada satupun yang melanggar ya buat gue ya bro. Baik-baik aja sih bro. Ya. Oh ada satu bro. Ada satu. Bunuh diri yang gue nggak suka. Oh. Bunuh diri. Karena gini. Ini ajarannya gue lupa. Apakah ini Seneca atau Epictetus? Dia bilang kalau mama hidup ini sudah nggak sesuai dengan harapan lu, ya udah lu keluar aja di dunia ini kurang lebih. Yang makanya kalau lo perhatikan kan Seneca matinya memang diadili dan disuruh mutusin urat saraf dan sampai mati kan, tapi begitu dipotong ini ternyata darahnya saking udah tua kering, kita keluar banget mati juga. Akhirnya dia minum racun. Cuma mungkin itu doang sih yang gua nggak suka sih, yang gua nggak setuju cuma itu sih bro. Ya, dan apakah memang poin itu juga sebenarnya bisa dieksplorasi lebih lanjut, kita nggak tahu juga sih. Iya, dia bilang kan kalau mama hidup ini sudah nggak sesuai harapan, ya terus apalagi yang harus dipertahankan. Nah, atau aja sih kalau kalimat itu apakah itu kalimat yang sebenarnya bentuknya kayak apa ya? Kayak apa namanya? Istilah tepatnya orang suka bilang kayak gitu kayak sarkas, tapi sebenarnya bukan sarkas sih. Kayak apa ya? Kita nggak tahu sih bro, tapi gue makin memahami ketika membaca bukunya Ataraxia sih bro. Di Ataraxia juga membahas tentang itu. Omongannya si Epictetus itu. Dan dia juga jadi agak against mengenai itu. Yes. Karena kan gimana itu gambarannya. Oke, Bos. Sip. Thank you banget obrolan sorenya. Ya, sip. Biar gue langsung lanjut kerja lagi, bro. Nanti teman-teman ini silahkan dicari ya konsepnya namanya trikotomi kendali ya. Dan jangan lupa ditonton video yang sebelumnya juga karena di situ ada dasar-dasarnya ya. Dan tadi kita iklannya tolong ditonton juga. Iklannya juga tolong ditonton ya, sampai habis ya. Karena iklan itu membuat channel ini bertumbuh ya. Soalnya biar gimana pun juga kan kita perlu bahan untuk menyampaikan sebuah ide dan bahan itu kalau Anda baca buku tebal itu membutuhkan waktu 1 tahunan kan, sama kita cuma mingguan. Oke, baik. Bro, ada gini ya, ada yang saya nanya nih, ada rekomendasi untuk beginner lo baiknya baca stoicisme buku apa? Kalau lo Filosofi Teras, Henry Manampiring. Itu buku di Indonesia ya, gampang ya nyarinya ya. Kalau buku yang kedua, gini, sebenarnya Ataraxia bagus sih. Buat gue bagus karena gue suka beberapa plot, walaupun bab pertama gue nggak gitu suka sih bro, karena menurut gue agak berat ya buat beberapa orang. Tapi gue baca buku Ataraxia itu 5 kali sih bro. Gue baca ulang-ulang karena gue butuh dapat poinnya, dapat idenya, baru gue dapat oh ya ahanya gue dapat. Cuman memang yang paling gampang adalah bukunya Mas Henry sih, Om Henry tuh. Itu pengantar ya, oke lah. Oh ya. Itu keren banget, bukunya keren dan gampang banget diterjemahkan. Bestseller ya. Bestseller, dan kalau beli Tokopedia pastikan harganya jangan yang paling murah karena itu fotokopi ya. Kita harus menghargai penulis buku, jadi bajakan jangan ya. Jadi mesti beli yang asli, kalau nggak salah harganya berapa gitu saya lupa, 80 90. Jangan yang 60.000, 50 itu pasti bajakan ya. Bajakan ya. Benar, kalau bajakan fotokopi jelek, dalamnya jelek. Itu aja. Oke, Bos. Thank you banget. Thank you. Kita lagi minggu depan. Insya Allah ya, lanjut lagi bahas masih banyak tema kita. Masih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Thank you. Bye-bye.